Loh, coba lagi nanti. Kenapa bisa error sih sistemnya? Guys, udah ada yang dapat status ratu sekolah loh. Jadi kalian udah tahu kalau aku ratu sekolah? Dih, nggak usah ngaku-ngaku loh, bukan lo, keles. Terus siapa yang kalian maksud? Ratunya si Tania. Bukannya status dia dayang sekolah? Dia baru aja kasih tahu status aslinya. Guys, aku ratu sekolah yang asli, bukan Tania. Apa sih tukang kebun ini? Kayaknya dia iri deh sama gue. Mana buktinya kalau lo itu ratu sekolah? Statusku error, tapi aku yakin kok aku ratu yang asli. Kita semua nggak percaya sama lo. Udah bener banget gue putusin lo kemarin. Selain tukang kebun, ternyata lo juga tukang bohong. Oke, karena gue ratu sekolah, berarti gue penguasa di sekolah ini. Gue bakal minta kepala sekolah buat ngeluarin lo dari sekolah ini. Gak bisa, lihat aja nanti culun. Hei tukang kebun, mulai hari ini kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Gak bisa gitu dong bu, saya ini ratu sekolah. Ibu gak bisa ngeluarin saya dari sekolah ini. Tania ratu sekolahnya, ibu lebih percaya sama Tania. Kamu juga nggak ada bukti kan? Tapi bu... Bu, kasih dia kesempatan untuk membuktikan statusnya. Bisa aja dia nggak bohong. Baiklah kalau itu permintaan kamu Glenn, kamu kan raja sekolah. Glenn, makasih ya udah bantuin aku tadi. Sama-sama, aku harap kamu nggak bohongin aku soal status kamu yang asli. Iya Glenn. Hei tukang kebun, jangan deket-deket Glenn. Dia itu jodoh gue. Lo mau gue kasih pelajaran, hah? Kamu nggak berhak melarang dia deket sama aku sampai terbukti status dia yang asli sebenarnya apa. Bodoh amat, gue Tania, satu-satunya ratu sekolah tercantik. Dia palsu. Kalau sampai terbukti ada yang bohong soal status ratu, aku akan memberikannya hukuman yang berat karena aku raja di sini. Gimana ya cara memperbaiki sistemnya? Aduh, kaki saya sakit. Ibu, kaki ibu kenapa luka-luka gini? Ibu terjatuh saat sedang menyapu lapangan sekolah. Kesandung, nak. Ibu tunggu di sini bentar ya, aku ambilin obat. Lihat deh, itu si tukang kebun lagi bantuin emaknya. Ibu, ini obatnya. Makasih, nak. Kamu baik sekali. Statusku udah nggak error. Pergi ke Soo atau Pulau Jeju? Ya, Pulau Jeju lah. Guys, hati-hati loh, kalian jangan keluar rumah. Lagi ada manusia setengah iblis di pulau ini. Dia mengincar otak manusia. Udah 44 korban dalam sehari. Aduh, takut banget. Serem banget. Jadi nyesel pergi ke pulau ini. Gue pernah baca buku tentang ramalan manusia setengah iblis di pulau ini. Katanya dia membunuh karena punya dendam di masa kecil. Van, kok kamu tahu banget sih? Jangan-jangan kamu yang manusia iblis itu. Gak mungkin lah orang aku aja sama kalian dari kemarin. Aduh, gue takut banget. Menurut buku ramalan itu, manusia setengah iblis bakal membunuh semua orang di Pulau Jeju ini. Dan sekarang dunia udah terancam kegelapan. Gimana nih nasib kita? Ya gimana lagi? Kita juga udah kejebak kan di pulau ini. Teman-teman, gue mau pergi anterin kue ulang tahun ini ke rumah si Johan ya. Tapi ini udah malam banget, Miho. Lu nggak takut apa? Enggak kok, tenang aja. Gue bawa mobil. Oke, hati-hati di jalan, Miho. Guys, kabar buruk. Miho semalam dibunuh pas pergi ngantar kue. Dia ditemukan tewas mengenaskan di tengah jalan. Yakin dia dibunuh atau kecelakaan mobil? Polisi bilang dia dibunuh manusia setengah iblis. Ada saksi mata yang melihatnya, tapi setelah itu dia pingsan. Aduh, aku jadi takut banget. Gimana kalau kita pergi aja dari pulau ini? Gak bisa, setiap orang yang datang ke pulau ini sudah kena kutukan dan gak boleh pergi dari pulau ini. Emangnya kenapa kalau kita pergi, Van? Kalian bakal dikejar sama iblis pembunuh itu. Ya ampun, udah 13 korban lagi tadi pagi. Gue curiga banget sama si Van. Dia kan semalam juga ngilang pas Miho pergi. Dan dia kayak tahu banget soal manusia iblis pembunuh itu. Jangan-jangan dia lagi pelakunya. Guys, baca berita deh, katanya saksi matanya udah sadarkan diri. Dan sebelum dia pingsan, dia ngelihat manusia setengah iblis itu punya tanda garis merah di lehernya. Alasan? Alasan apa maksudnya? Ren, mama lupa kasih tahu kalau hari ini kamu harus memilih alasan kamu meninggoy. Apa? Aku nggak mau pilih alasan aku meninggal. Wajib, nak. Semua orang wajib pilih. Ya, yang jelas aku nggak mau meninggoy keselak siput. Aku harus pilih alasan yang paling gak sakit dan gak menderita. Semoga ya Ren, setahu gue belum ada yang dapat pilihan bagus. Halo Ren. Kamu kenapa pakai helm di kelas? Aneh banget. Alasan meninggoy aku ketimpuk batu Ren, jadi aku pakai helm kemana-mana. Ren, udah dapat alasan meninggoy belum? Ya belum lah, masa tadi aku dapat alasan keselak siput? Kenapa lo nggak ambil Ren? Itu udah bagus tahu. Setahu gue semakin lo nolak, semakin dapat yang parah. Kali ini apa ya? Tenggelam. Enggak, aku nggak mau tenggelam. Ren,
tenggelam kan gak sakit. Kata siapa weh, nanti kalau aku dimakan ikan hiu gimana? Ren, jangan nolak mulu, nanti lo dapet yang mengenaskan baru tahu. Apa iya makin nolak makin buruk? Ya enggak lah ya. Astaga, kamu kenapa pakai baju astronot kayak gitu? Ini baju anti api, Ren. Alasan meninggalku karena kebakaran. Semua orang jadi aneh sejak tahu alasan meninggoy mereka. Semoga kali ini pilihannya bagus. Ren, kamu kenapa? Aku nggak milih alasan meninggalku dan tiba-tiba kepilih secara otomatis. Apa? Kepilih otomatis? Iya, kan kita cuma punya 3 kali kesempatan buat milih. Aku nggak tahu soal itu. Alasan meninggoy aku ketabrak mobil. Aku jadi takut keluar rumah. Gimana ya? Ren, kamu harus cepet nentuin pilihanmu sebelum semuanya terlambat. Iya. Berarti ini kesempatan terakhirku dong. Semoga kali ini pilihannya bagus. Sisa umurku. Bodo amat lah, mau mati sekarang juga aku gak peduli. Orang aku gak pengen hidup. Ren, kenapa lo ngomong kayak gitu sih? Mama sama papa udah cerai sejak aku kecil. Sekarang papa juga udah punya anak baru lagi. Dan mama juga udah nikah lagi kemarin. Buat apa aku hidup? Berapa sisa umur lo, Ren? 150 tahun, Vin. Syukur deh kalau gitu lo bisa bagiin umur lo ke orang yang butuh. Biar lo dapat pahala, Ren. Toh umur lo juga udah lebih banget kan? Iya dong. Itu kan si anak broken home. Gue denger-denger ibunya udah nikah lagi kemarin. Iya cuy, keluarganya berantakan banget. Kalau gue jadi dia mah, gue udah bunuh diri kali. Ada yang memiliki umur lebih dari 100 tahun? Saya, Pak. Kalau gitu, kamu bisa kan membagikannya ke anak yatim? Umur mereka semua sisa sedikit. Bisa, Pak. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Ren, boleh bagi umur gak? Umur gue sisa 2 hari. Gue masih harus jagain adik gue. Boleh dong. Ren, bagi gue juga. Gue belum pengen mati. Gue masih pengen hidup bahagia sama orang tua gue. Iya, tenang aja. Sekarang umurku sisa 1 tahun lagi. Ren, jadi lu bohongin semua orang. Harusnya lo bersyukur masih dikasih hidup. Lagian orang tua lo pasti sayang banget sama lo. Mereka pasti sedih banget kalau sampai kehilangan lo. Lo gak boleh gitu. Kamu bisa bicara kayak gitu karena kamu nggak tahu gimana rasanya jadi anak broken home. Ren, katanya lo satu-satunya orang yang punya sisa umur paling banyak ya? Iya, sisa umurku banyak kok. Kalau gitu aku boleh minta nggak, Ren? Aku harus jagain nenekku yang lagi sakit. Gak usah banyak-banyak, 1 tahun aja, Ren. 1 tahun ya? Boleh kok. Ya ampun, beneran, Ren. Ren, Iya, Mah. hari ini kamu absen sekolah aja ya. Kita mau pergi. Ren, Sisil, hari ini kita akan berkunjung ke rumah nenek ya. Ayo, Paman. Si Ren Burik ini ikut. Iya dong, Sil. Kamu jangan bilang begitu. Dia kan sepupu kamu. Ren, cepat siap-siap ya, nak. Iya, Pak. Hai Ren, aku beliin es krim kesukaan kamu nih. Marco, kamu kok datang nggak bilang-bilang? Iya, aku nggak sengaja lewat sini, jadi mampir deh. Ih, itu es krimnya buat aku aja. Si Ren bibirnya lagi bengkak dan lidahnya juga kesleo, Marco. Hah? Aneh banget, cepet sembuh ya Ren. Jatah bicaraku habis lagi. Yuk anak-anak, kita berangkat. Lo duduk di bagasi ya. Gua nggak sudi satu kursi sama lo. Wah, lumayan nih duit buat jajan. Gua ambil ah. Loh, kok Sisil ambil dompet nenek? Hah? Ren, kok lo tiba-tiba ada di sini? Halo cucu-cucuku sayang. Hah? Kok dikasih ke aku sih? Nenek, lihat si Ren mencuri uang nenek. Untung ada aku yang mergokin. Apa? Ren, kamu belajar mencuri dari mana? Dasar cucu tidak berguna. Budi, Lina, lihat anak kalian Ren. Masih kecil sudah jadi maling. Ren, apa benar kamu mencuri? Udah Ren, ngaku aja udah ketangkep basah juga. Kalau dia nggak mencuri, dia pasti bisa jawab dong. Iya kan, Nek? Ren, mama kecewa sama kamu. Kamu keterlaluan. Udah gede malah jadi maling. Nyesel mama udah lahirin kamu. Ya ampun, Sisil tega banget sih fitnah aku. Cie, kasihan deh lo. Bentar lagi bakal diusir dari rumah dan jadi gelandangan. Sisil sayang, ayo makan. Iya tante, aku lagi ngehibur Ren. Kasihan dia. Kamu baik banget Sisil. Ren, diam kamu di situ. Papa akan memberi kamu hukuman. Rasain lo Ren. Aduh, gimana caranya kasih tahu semua orang kalau aku bukan pencuri? Yang akan dimarahi, adik kan masih kecil. Aku nggak mau lihat adik nangis. Kak, aku nggak sengaja pecahin vas bunga mama. Dek, kamu cepetan masuk kamar ya.
Astaga, siapa yang memecahkan vas bunga mama? Aku mah, aku nggak sengaja nyenggol vas itu. Dasar anak bodoh, makanya jalan pakai mata. Kamu nggak tahu apa vas itu harganya mahal. Maaf mah. Kak, kakak kenapa? Gak apa-apa dek, tadi kejedut pintu. Pasti sakit ya, Kak. Nggak sakit kok. Kak, maaf aku dapat nilai jelek lagi. Nggak apa-apa dek, nanti belajar lagi ya. Ren, kamu tuh ya bener-bener nggak becus ajarin adikmu. Dia dapat nilai jelek terus. Tapi mah, Tapi-tapian, mama nyesel lahirin kamu anak nggak guna. Kak, kakak dipukulin gara-gara adik ya. enggak kok dek, mungkin mama lagi pusing aja. Kak, tadi aku habisin makanan di meja. Aku lupa kata mama nggak boleh dimakan. Ren, Dek, kamu cepat masuk kamar. coklat maju atau coklat mundur? Ini maksudnya apa sih? Coklat maju itu artinya kamu akan mempercepat waktu dan berada di masa yang akan datang dalam 24 jam lagi. Kalau gitu aku pilih coklat maju. Hai guys, kalian pilih coklat apa? Gue milih coklat mundur soalnya hidup gue lebih enak di masa lalu waktu orang tua gue masih hidup. Kalau udah milih maju ke masa depan, gak mungkin bisa balik lagi ke masa sekarang. Aku milih coklat maju soalnya aku yakin di masa depan aku bakal jadi orang sukses. Ngimpi lo, orang tua lo aja miskin, mana mungkin lo jadi orang kaya di masa depan. Kan gak ada yang tahu. Gue yang bakal jadi orang sukses. Gue orang paling kaya di masa depan. Bener banget, udah pasti Tania yang jadi orang paling kaya nanti. Secara kan orang tua dia konglomerat, bukan si Ren anak tukang beca. Ren mah paling jadi babu. Hei anak tukang beca, 12 jam lagi kita bakal ketemu di masa depan. Siap-siap lo jadi babu gue. Kenapa gitu? Bisa aja kita sama-sama sukses di masa depan. Enak aja, cuma gue orang kaya satu-satunya di masa depan, gak usah iri lo. Kira-kira si Ren bakal jadi pengemis, pemulung, atau jangan-jangan jadi tukang beca juga? Kenapa kalian yakin banget masa depan aku bakal buruk? Bacot. Aku penasaran apa yang akan terjadi sama orang-orang sombong kayak kalian di masa depan. Halah, berisik lo Ren. Anak tukang beca gak usah banyak gaya, nasib lo gak bakalan beruntung. Ren, kamu dapat surat peringatan karena telah menghina Tania. Apa? Fitnah, aku nggak ngehina Tania, Bu. Cukup, ibu nggak mau dengar. Ibu lebih percaya anak konglomerat daripada anak tukang becak. Tapi Bu, Diam, mulai sekarang kamu nggak boleh menggunakan fasilitas sekolah. Tania, kamu nggak bisa berlaku semena-mena kayak gini ke aku. Wah, suka-suka gue, duit gue banyak, gue bisa beli harga diri lo. Kamu keterlaluan, kita lihat aja di masa depan apa kamu masih bisa berlaku kayak gini. Beraninya lo nantangin gue. Gue injek-injek lo di masa depan. Hajar, Tan. Sadar diri, lo selamanya cuma anak tukang beca. Guys, siap-siap 1 menit lagi. Semoga masa depanku bagus.